Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Oke, siapa ketua kelasnya? Coba dipimpin dulu. Oke, kamu. Oke, sebelumnya ibu absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Oke, tangannya apa? Sakit. Terus izin ya. Izin. Oke. Jadi Al-Fatihah itu baik untuk kita pakai di setiap kita ingin melakukan sesuatu, karena Al-Fatihah itu memiliki banyak kandungan maknanya ya. Bisa untuk dipakai dengan doa, atau untuk, kan kita juga sholat memakai Al-Fatihah ya gak sih? Sehari aja udah lebih dari 5 kali. Di setiap rakaatnya kita selalu membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu penting dalam hidup kita. Jadi kita harus tahu tuh makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu. Termasuklah tentang akhlak terpuji, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kan ada tuh dalam suratnya. Nah itu maksudnya kan maha pengasih lagi maha penyayang, itu Allah memiliki sifat akhlak terpuji itu. Pengasih dan maha penyayang termasuk akhlak terpuji bukan? Iya kan? Nah, jadi seharusnya kita makhluk yang diciptakannya itu juga harus memiliki yang namanya akhlak terpuji, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya kita mengasihi dan menyayangi sesama kita tuh, kalau bisa seluruh makhluk hidup juga, sama hewan, tumbuhan, kita harus punya akhlak terpuji juga sama mereka, betul kan? Nah jadi hari ini kita akan membahas tentang kandungan surat Al-Fatihah, kandungan maknanya, terus juga akhlak terpuji yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Harus ya, jadi kita tuh wajib harus memiliki akhlak terpuji itu. Jadi kita mulai dulu dari Al-Fatihah. Oke, ibu membacakan surah Al-Fatihah dengan benar, jadi didengerin. Nanti abis ibu, kalian yang membaca bersama-sama, oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sekarang ayo kalian bareng-bareng. Oke, nah jadi kan di sini di dalam surat Al-Fatihah tadi, seperti yang ibu bilang tadi, memiliki banyak kandungan makna. Oke, jadi kita bahas dulu. Yang pertama seperti yang 1-3 itu membahas tentang Allah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Terus yang selanjutnya itu ayat 4, pemilik hari pembalasan. Jadi nanti akan ada hari pembalasan. 5-7 itu adalah doa, ya kan? Doa mengenai tentang suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Yaitu adalah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi minta tolong tuh, kalau misalnya kita dalam keadaan sulit, boleh dipakai surah Al-Fatihah ini. Itu insya Allah mempermudah jalan kita. Oke, mengenai tentang kandungan makna 1-3 itu kan tentang sifat akhlak terpujinya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yaitu dia mengasihi dan menyayangi seluruh makhluk hidup yang dia ciptakan. Nah, kita sebagai umat manusia atau hamba-hambanya itu harus memiliki sifat tersebut, ya. Tersebut itu adalah termasuk akhlak terpuji. Ada dalam hadisnya itu,
innama bu'itsu liutamimu salihal akhlak. Artinya sesungguhnya aku diutus menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Jadi di sini tuh udah dijelasin nih dalam hadisnya tuh. Maksud dari hadis ini tuh Allah telah mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak kita. Tuh. Nah, akhlak yang terpuji itu apa aja sih? Ada yang tahu? Oke, kamu. Ya. Oke, betul. Terus ada lagi? Ya. Betul. Semuanya betul. Nah, jadi akhlak yang terpuji itu jujur, terus sabar, dermawan, saling menghormati, terus saling mengasihi dan menyayangi, seperti yang ada di surah Al-Fatihah tadi. Gitu. Itu adalah salah satu akhlak terpuji ya. Nah, akhlak terpuji ini juga contohnya ada juga nih yang sulit. Sabar itu adalah salah satu contoh dari akhlak terpuji. Jadi kalau zaman Rasulullah SAW dulu, Muhammad itu berdakwah, terus dia pasti pernah dengar kan ceritanya yang dia dilempar dengan kotoran manusia terus diludahi. Kalau zaman sekarang itu pasti kalau udah diejek pasti kan bawaannya, apalagi yang laki nih pasti kan berantem. Kalau zaman Rasulullah dulu nggak ada, dia sabar. Sedikit penjelasan dari ibu mengenai tentang akhlak terpuji dan juga maknanya. Nah, sekarang ibu bagi kelompok 1, 2, dan 3. Latihan baca surah Al-Fatihah dengan benar. Nanti ibu tunjuk dari perwakilan kelompoknya untuk baca surat Al-Fatihahnya, oke? Ibu kasih waktu dari sekarang. Nanti ibu langsung tunjuk ya. Oke, selanjutnya ibu minta kamu perwakilan kelompok 1, kelompok 2 kamu, kelompok 3 kamu, oke? Ayo, mulai dari sekarang. Oke, kamu? Oke, kamu? Oke, udah bagus dan ya udah benar, tapi masih sedikit harus dilatih lagi ya. Di rumah dilatih lagi tuh bacaan makhorijul hurufnya, tajwidnya. Itu ada yang dipendekin, ada yang dipanjangin, ada yang kurang ditekan, itu harus dipelajari lagi. Oke, itu udah bagus. Jadi kita kalau sudah mengetahui tentang akhlak terpuji itu harus jujur, harus ini bla bla bla, itu di rumah diterapin. Terus Al-Fatihah yang tadi udah bacanya udah benar, yang udah ibu tunjuk tadi udah tadi itu kan udah benar tuh, dilatih lagi. Itu harus dipraktekin pas ketika membacanya, apalagi ketika sholat tuh. Setelah kita mengetahui tentang akhlak terpuji, tentang Fatihah itu tadi, setelah kita mengetahui, kita harus mempraktikannya di rumah. Setelah kita membahas tentang Al-Fatihah, terus tentang kandungan-kandungan dari Al-Fatihah itu tadi, akhlak terpuji juga, kita harus mempraktikannya karena kita sudah tahu. Jadi kalau di rumah misalnya kalau ditanyain ibu dari mana atau mau kemana, contoh sederhananya aja ya, itu harus dijawab dengan jujur. Nah, dari situ kita sudah menerapkan sifat akhlak terpuji gitu. Salah satunya kan jujur ya. Nah, terus Al-Fatihah itu kalau udah merasa bacaannya udah benar, kan tadi ibu suruh latihan lagi ya yang udah baca-baca tadi, itu cari lagi tuh, dibenerin lagi. Nah, kalau sudah merasa sudah benar, harus dipraktekkan, diamalkan ya. Ketika sholat harus dibaca, ketika melakukan atau dalam kesulitan, setelah kita belajar Al-Fatihah, terus belajar akhlak terpuji, itu kan kita sudah tahu tuh seperti Al-Fatihah tadi, tajwidnya yang benar kayak mana. Terus tadi yang udah ibu tunjuk tadi yang udah bagus, itu kan harus dilatih lagi di rumah, ditanyain lagi, dicari lagi tuh ya. Itu kan harus setelah kita udah bisa, itu harus dipraktikkan, diamalkan kandungan isi
dari Al-Fatihah itu tadi. Oke? Akhlak terpuji juga, kalian kita udah tahu tuh salah satu yang jujur. Kalau ditanya sama orang tua itu dari mana, mau kemana, itu harus terapin tuh jujur tadi. Nah dari situ kalian sudah menerapkan tuh sifat akhlak terpuji gitu ya. Oke, sebelumnya ibu mau minta itu yang di belakang, di tengah aja deh, siapa namanya, Rido, coba kasih kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Oke, betul ya. Jadi kesimpulan hari ini adalah akhlak yang terpuji dan kandungan surat Al-Fatihah yang harus diamalin. Pokoknya ibu selalu ngomong ini harus diamalin. Kalau kita udah tahu tuh harus segera diamalin, maupun di sekolah, di luar, di rumah, harus diterapin. Karena kalau kita udah tahu tapi tidak melaksanakan, itu hukumnya dosa. Selanjutnya ibu minta tugas kalian di rumah untuk menghafal surat Al-Fatihah. Minggu depan disetorkan. Jadi baca Al-Fatihah ini bukan sekedar baca aja ya, tadi kan udah ditunjuk satu-satu, itu seperti itu, tapi ditambah dengan arti dan kandungannya. Sebutin kandungan salah satu aja tuh kandungannya. Disetorkan di minggu depan ya. Ibu minta artinya juga dengan makhorijul huruf yang benar itu bacaannya, tajwidnya ya. Terus juga ibu minta satu lagi tugasnya, di rumah kalian harus mencatat di buku latihan kalian itu seminggu akhlak terpuji kalian itu ya, dimulai dari sekarang. Jadi di rumah itu harus, kan kita harus mengamalkan tuh kata ibu tadi kan, nah itu harus dicatat. Minggu depan dikumpul barengan dengan kalian nyetor. Oke? Ada yang ingin tanya kan mungkin mengenai tentang pelajaran? Oke, nggak ada ya. Baiklah, ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.